Menjadi seorang PNS itu kan artinya mengabdi pada negara ya. Tapi pernah kepikiran nggak apa jaminannya kalau amit-amit terjadi resiko saat kita bertugas? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas semuanya. Soal jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari Taspen. Ini adalah jaring pengaman yang penting banget untuk Anda para abdi negara. Coba dibayangin sejenak. Apa yang terjadi kalau Anda mengalami kecelakaan pas lagi bertugas? Siapa yang bakal nanggung biayanya? Terus, gimana nasib Anda dan keluarga? Ini pertanyaan yang serius dan krusial banget buat diketahui jawabannya oleh setiap PNS. Jawabannya, tenang, Anda nggak sendirian. Negara itu hadir loh melalui PT Taspen untuk memberikan perlindungan penuh. Jadi ini bukan sekedar fasilitas tambahan, tapi ini adalah sebuah jaminan fundamental yang ngasih kita ketenangan pikiran saat bekerja dan mengabdi. Oke, jadi perlindungan ini tuh ada dua pilar utama. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau kita singkat JKK, dan yang kedua adalah jaminan kematian atau JKM. Yuk kita lihat bedanya apa dan fungsinya masing-masing itu gimana. Perbedaannya sebetulnya sangat mendasar dan penting buat dipahami. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK itu fokusnya pada risiko yang terjadi karena pekerjaan. Bisa kecelakaan, bisa juga penyakit. Manfaat utamanya ya perawatan, santunan, sampai tunjangan. Nah, di sisi lain, jaminan kematian atau JKM itu memberikan santunan dan biaya pemakaman kalau seorang PNS meninggal dunia karena sebab lain di luar urusan pekerjaan. Jelas ya bedanya? Oke, sekarang kita bahas lebih dalam soal JKK ya. Salah satu manfaatnya yang paling luar biasa itu adalah perawatan medis tanpa batas biaya. Betul, tanpa batas. Selama itu sesuai dengan kebutuhan medis, semua biayanya akan ditanggung. Artinya apa? Artinya Anda bisa fokus total pada pemulihan, nggak perlu pusing mikirin tagihan rumah sakit yang membengkak. Dan perlindungannya nggak berhenti di biaya rumah sakit aja loh. JKK juga memberikan santunan sementara kalau Anda belum bisa kembali bekerja, terus ada juga tunjangan kalau sampai terjadi cacat, dan bahkan biaya rehabilitasi medis pun ditanggung. Ini benar-benar sebuah sistem dukungan yang lengkap yang memastikan Anda bisa pulih baik secara fisik maupun finansial. Nah, ini dia jaminan yang bikin hati tenang banget. Selama Anda dalam masa perawatan karena kecelakaan kerja, status Anda sebagai PNS itu tetap aman, tetap aktif. Anda nggak perlu cemas soal pekerjaan, jadi bisa fokus 100% pada proses penyembuhan. Tentu saja, nggak semua insiden bisa langsung diklaim ya. Jadi pertanyaannya, kriteria apa aja sih yang membuat sebuah peristiwa itu resmi dianggap sebagai kecelakaan kerja? Yuk, kita lihat definisinya biar jelas. Ada 4 skenario utama yang perlu Anda tahu. Pertama, ya sudah pasti kalau kecelakaan terjadi pas Anda lagi menjalankan tugas. Kedua, ini juga mencakup perjalanan berangkat dari rumah ke kantor atau sebaliknya. Ketiga, kalau kecelakaan itu disebabkan oleh pihak lain pas Anda lagi dinas. Dan yang terakhir, kalau Anda menderita penyakit yang terbukti memang disebabkan oleh pekerjaan Anda. Oke, kita udah paham manfaatnya. Kriterianya juga udah. Nah terus, gimana dong proses klaimnya kalau amit-amit sesuatu terjadi? Tenang, prosesnya itu dirancang supaya jelas dan terstruktur. Mari kita lihat langkah-langkahnya satu persatu. Prosesnya itu berpusat pada 3 langkah kunci. Pertama, lapor secepat mungkin, maksimal dalam waktu 3 kali 24 jam. Kedua, lengkapi laporan tahap selanjutnya. Dan ketiga, siapkan semua dokumen pendukungnya, kayak surat tugas, keterangan dokter, dan lain-lain. Ingat ya, kuncinya cuma 2, kecepatan melapor dan kelengkapan dokumen. Mungkin ada yang bertanya, seberapa kuat sih landasan dari semua jaminan ini? Jawabannya, kuat banget. Ini bukan sekedar kebijakan internal, tapi ini adalah hak Anda yang dilindungi langsung oleh undang-undang dan serangkaian peraturan pemerintah. Kalau kita lihat rangkaian peraturannya, ini menunjukkan komitmen negara yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Dimulai dari Undang-Undang ASN di tahun 2014, terus diatur lebih detail lewat peraturan pemerintah di 2015 dan 2017, sampai diperjelas lagi dengan petunjuk teknis dari BKN di tahun 2020. Ini bukti nyata kalau perlindungan untuk Anda itu selalu jadi prioritas. Jadi intinya apa? Sederhana banget sebetulnya. Program JKK dan JKM ini adalah jaring pengaman finansial dan medis Anda yang kokoh. Dengan adanya fondasi perlindungan ini, Anda bisa bekerja lebih tenang, lebih fokus, dan pastinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, sekarang Anda udah dibekali dengan pengetahuan yang jelas, dan penting banget ini. Pertanyaannya bukan lagi, apa jaminannya? Tapi pertanyaan ini untuk Anda.
Sudah siapkah Anda menggunakan pengetahuan ini untuk melindungi diri sendiri dan juga berbagi informasi penting ini dengan rekan-rekan sesama abdi negara?